Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, berikut adalah tugas pada Alur Merdeka, ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Topik 2, merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kami dari kelompok 2 mahasiswa PPG Prajabatan Biologi kelas B gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Ratnasari, Siti Alfiana Azizah, Isma Atikah, dan Muhammad Ali Rifan Fauzi. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama adalah strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang kedua, yaitu tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ali Rifan Fauzi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ali Rifan Fauzi melanjutkan presentasi terkait perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Perlu digarisbawahi bahwa perencanaan ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa yang mana hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya. Yang pertama adalah kita harus dapat menganalisis capaian pembelajaran yang dipilih untuk penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Selain daripada itu, dalam tahap ini juga dilakukan identifikasi tujuan pembelajaran dengan hasil profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah setelah menganalisis capaian pembelajaran, kita dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, yang mana hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Hasil dari perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik ini selanjutnya masuk ke tahap 3 dengan mengembangkan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat esensial, menarik, bermakna dan menantang, relevan dan kontekstual serta berkesinambungan. Setelah dilakukan pengembangan modul, tahapan selanjutnya adalah dengan menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik yang didapat dari hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Hal ini berkaca pada prinsip pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik. Perihal penyesuaian ini, selanjutnya pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Perencanaan awal dalam asesmen intrakurikuler dan proyek dilakukan dengan penentuan teknik, instrumen, dan alat yang tepat untuk mengukur pencapaian peserta didik.
Upaya perencanaan dalam asesmen intrakurikuler dan proyek diawali dengan kegiatan analisis kemampuan awal peserta didik melalui pre-assessment dalam asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mendiagnosis kondisi peserta didik, baik kemampuan, kesulitan, maupun kebutuhan belajarnya. Pada pelaksanaannya, pendidik melakukan asesmen secara berkesinambungan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran intrakurikuler dan proyek, sehingga dapat menampilkan proses dan pencapaian belajar peserta didik secara utuh. Asesmen yang diberikan dibedakan menjadi assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Pengolahan penilaian dilakukan dengan menggunakan data formatif dan sumatif dari masing-masing peserta didik. Pengolahan dalam penilaian pembelajaran intrakurikuler dilakukan melalui penskoran dan dideskripsikan sebagai umpan balik. Sedangkan untuk proyek pengolahan penilaian dapat mengacu pada portofolio peserta didik. Selanjutnya adalah pelaporan kemajuan belajar. Laporan hasil belajar merupakan hasil dari analisis pendidik terhadap perkembangan belajar peserta didik. Sekolah menentukan format laporan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan, fungsi, nilai, dan budaya masing-masing sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam melaporkan hasil belajar adalah yang pertama, menyertakan kriteria pencapaian dalam bentuk kalimat deskriptif. Yang kedua, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Dan yang keempat adalah menjelaskan umpan balik yang harus dilakukan berikutnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar dapat disempurnakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana Aziza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu adanya tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Apa saja sih tantangan yang perlu kita ketahui? Jadi seorang guru haruslah mengetahui tantangan apa saja yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu penilaian. Nah, guru menilai kinerja peserta didik berdasarkan tes, ujian, tugas, dan proyek mereka. Di sini tantangannya yaitu kurangnya transparansi dalam sistem asesmen. Dalam artian, kriteria penilaian belum dilakukan oleh siapa saja, termasuk murid. Dan yang kedua yaitu masalah asesmen guru. Banyak alat asesmen dikembangkan untuk menilai pengetahuan peserta didik yang dipelajari di kelas. Nah, di sini sistem asesmen akan merampas kebebasan dan otonomi guru. Karena apa? Karena guru didesak untuk segera menyelesaikan silabus atau modul ajar karena dibebani dengan pekerjaan administrasi sekolah. Dan yang ketiga yaitu masalah teknologi. Inovasi dalam asesmen merupakan hal yang sensitif dalam asesmen sumatif. Nah, maka dari itu, otoritas prihatin tantangan plagiarisme dan masalah pengawasan ini kurang diperhatikan. Banyaknya copy paste yang terlalu maksimal yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya pelatihan. Nah, kurangnya pelatihan ini, institusi pendidikan terkadang kurang dengan pelatihan yang tepat. Guru tersebut kurang melakukan pelatihan seperti pelatihan ice breaking, pelatihan penggunaan teknologi atau aplikasi. Nah, yang terpenting guru ini juga kurangnya pengalaman atau pelatihan workshop profesionalisme guru.
Ini perlu diperhatikan karena sangatlah penting untuk perkembangan peserta didik dan untuk perkembangan pendidik tersebut. Nah, yang kelima yaitu kelalaian dalam melindungi informasi. Kelalaian ini dalam artian administrasi harus berhati-hati dalam memelihara catatan informasi peserta didik. Terkadang ada kelalaian dalam melindungi informasi asesmen peserta didik. Nah, ini dapat menimbulkan masalah bagi peserta didik yang dinilai salah. Kemudian, yang terakhir yaitu masalah sosial atau etika. Nah, masalah ini sangatlah penting karena manipulasi informasi menimbulkan masalah sosial dan etika utama. Terkadang penerapan asesmen yang ceroboh dapat berdampak negatif bagi peserta didik yang memiliki harapan tinggi dalam evaluasi kinerja ujian mereka. Baik, terima kasih sekilas penjelasan dari tantangan penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Selanjutnya, pada poin ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Pihak-pihak yang terkait dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagai pembuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Kedua, pengawas melakukan pengawasan proses pembelajaran guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ketiga, kepala sekolah melakukan pengawasan proses pembelajaran guna peningkatan mutu secara berkelanjutan di dalam intrasekolah. Keempat, pendidik, pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari merancang, melaksanakan, sampai pada penilaian. Yang kelima, peserta didik. Peserta didik bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun sebagai pihak yang dimerdekakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, komite sekolah. Terdiri dari beberapa wali murid yang memberikan pengawasan dan dukungan terkait pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran di sekolah. Ketujuh, orang tua. Memberikan dukungan, pengawasan, kerjasama, dan terjalinnya hubungan yang baik di dalam lingkungan keluarga. 8. Lingkungan sekolah. Dukungan masyarakat sekitar terkait keberhasilan suatu proses pembelajaran.